Jenengan walu sa pujul kali Cirebon Radio sedulur KB nggih Kang ya sedulur KB temu di mau nonton nih ya pasti ayo Kang ya sedulur KB wis seru ya tadi soalnya ya nawitis hour soalnya bakal jam 1 siang lagi jam 2 sonten ya nawiti beli dewe kan maning tapi samu direncangi sareng Yayu Kang sampun hadir teng studio Cirebon Radio dan niki wonten Yayu Erlita Pratiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabar gimana kabarnya ini? Baik. Sehat selalu ya, cantik Denis Yayu ya. Dan kayak sedulur KB Yayu Erlita Pratiwi niki ngerupiaken penulis niki penulis cerpen juga, artikel juga, dan juga ada resensi juga ya Kak. Biasa dipanggil sih kalau di luar kakak, tapi kalau udah masuk ke Cirebon Radio dipanggilnya Yayu. Dan Yayu Erlita niki kayak sedulur KB sudah berhasil menulis tentang novel Misteri Pantai Mutiara. Asik. Mungkin boleh dikupas sedikit nih Yayu tentang novel terbarunya. Tentang dikupas apanya nih? Kacangnya aja nggak apa-apa, kulitnya aja nggak apa-apa. Soalnya kalau yang Nawiti baca nih ya tentang novel Misteri Pantai Mutiara, ini mendidik banget ya. Niki tentang petualangan seorang anak kecil yang liburan ya, menghabiskan waktu liburannya. Sebenarnya nggak bermaksud petualangan sih. Jadi dia ceritanya diajak tantenya ke Lombok, tapi tanpa orang tua. Iya bener. Tante Linda ya namanya. Tante Linda ini habis pameran mutiara perhiasan di Jakarta. Jadi pas waktu balik ke Lombok diajak ponakannya karena kebetulan lagi liburan gitu loh. Jadi dari nggak sengaja mendengar percakapan di dalam toilet gitu, terus akhirnya jadi terlibat petualangan, kemudian juga ada mutiara yang hilang, ya kayak gitu-gitu deh akhirnya. Iya, asal jangan cinta yang hilang aja. belum ya. Ini masih anak-anak ya masih kayaknya sudah lengkap. Dan novel ini memang novel yang berapa nih? Yayu. Untuk yang cerita misteri ini novel pertama, tapi kalau dihitung semuanya itu yang ke-8. Kalau dicampur lagi sama yang antologi itu yang ke-11. Wah, udah banyak banget ya kayaknya sedulur KB tentang novelnya sendiri. Dan Misteri Pantai Mutiara ini lokasinya di Lombok ya, menceritakannya ya tentang liburan ke Lombok nih kayaknya sedulur KB. Coba dong Yayu diceritakan sedikit tentang karakter Resti nih. Kalau Yayu Nawiti penasaran banget sama nih anak, kayaknya pintar banget ya. Kebetulan ini kalau dari baca, kalau diimajinasi kan sekitar SD ya? Iya, SD kelas 6 gitu deh, 6 awal, belum SMP. Biasalah seperti anak SD umumnya, jadi kepo melulu gitu kan. Kenapa sih mah? Kenapa sih Tan? Gini itu gitu ya. Mau tahu aja gitu kan. Terus semua dikomentarin gitu. Yang kira-kira membuat dia tertarik tuh dikomentarin. Bener-bener. Apalagi sini juga pengalaman pertama kali Resti, tokoh yang ada di dalam novel ini naik pesawat ya. Nah, jadi dia di situ mulai bertanya banyak hal tuh, mulai dari bandara sampai akhirnya dia selama di Lombok juga banyak nanya gitu. Jadi harusnya kan anaknya seperti itu, banyak bertanya sampai jangan sibuk main gadget. Nah, itu dia sekarang kemana-mana malah sibuk main gadget sendiri aja ya. Gitu. Padahal lingkungan di luar, pemandangan di luar itu indah banget ya Yu ya. Dan itu bisa merangsang kreativitas dan kecerdasan. Nah itu, dan sosok Resti ini sampai membuat Tante Lindanya udah bingung ya, ini anak kok banyak nanya gitu ya. Dia bertanya mulai dari kenapa dikumpulin gunting-gunting tuh. Jadi di bandara ada satu kotak kaca yang isinya banyak gunting gitu loh. Jadi dia tanya kenapa gitu. Baru di situ jelasin bahwa penumpang pesawat itu tidak diperkenankan membawa benda tajam termasuk gunting ke dalam kabin gitu loh. Itu makanya kalau mereka melihat dari X-ray ada gunting itu harus dikeluarin dan kumpulin di situ. Iya betul. Dan dia juga nanya kok pesawatnya didorong mobil gitu ya, kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa katanya, kata tantenya emang nggak pernah lihat pesawat yang berjalan mundur kan nggak ada ya? Itu sebenarnya saya pun baru ngeh di situ gitu. Kenapa pesawat itu kalau mau terbang itu didorong dulu dengan namanya pushback car gitu. Jadi dia nggak bisa mundur dengan dirinya sendiri, itu nggak bisa gitu. Butuh bantuan. Karena pesawat komersil itu dirancang hanya untuk terbang maju, nggak bisa terbang mundur, beda dengan pesawat non komersil seperti pesawat tempur atau pesawat lainnya.
Wah, dari situ tahu juga nih kayak sedulur KB. Dan uniknya lagi nih ya Yu, dari buku Misteri Pantai Mutiara ini ada pembelajaran juga nih tentang apa namanya, saat dia menanyakan tentang bandara, di sini ada gambaran tentang sejarah bandaranya sendiri ya. Ya, karena buku misteri yang dikeluarin oleh penerbit Kido ini mengambil settingnya di Indonesia dan memadukan unsur antara cerita misteri dengan pengetahuan gitu. Nah itu jadi di dalam buku ini ada fakta unik, ada fakta-fakta yang berhubungan dengan cerita itu gitu, dan settingnya juga nyata walaupun tokohnya itu fiktif dan ceritanya fiktif gitu. Tapi tentang bagaimana mutiara itu terbentuk, terus pengetahuan tentang bandara, tentang desa Sade itu ada gitu loh. Iya, dan Yunawiti aja baru tahu nih kalau Bandara Soekarno-Hatta ini mulai beroperasi tahun 85-an kan ya? Iya, dan perancangnya sama dengan yang merancang Bandara Charles de Gaulle di Prancis. Nah, itu dia. Yunawiti baru kan? tahu. Makanya dari sini aja kita jadi belajar ya. Terus juga bandara di Lombok sendiri, ayo ya. Nah, itu dia. Dan ngomong-ngomong nih tentang lokasinya sendiri. Ini kan kalau baca dari bukunya itu di Lombok gitu ya. Kenapa ngambil apa namanya, ikonnya itu kota Lombok? Ini mau jawabannya yang jawaban sebenarnya apa jawaban yang manis-manis aja apa gimana? Kalau aku suka yang manis-manis aja kali ya. Gimana nih? Itu ceritanya panjang ya. Udah ada pengalaman pribadi gitu di Lombok atau emang nostalgia di Lombok gitu? Nah, jadi ceritanya gini, tahun kemarin itu tahun kelabu lah buat saya gitu loh. Ikut berapa kali lomba itu kalah, terus nggak ada buku yang di ACC dari penerbit itu nggak ada gitu. Jadi sampai saya merasa bahwa menulis itu menjadi suatu mission impossible buat saya, sesuatu yang nggak mungkin gitu nggak mungkin lagi gitu loh. Jadi karena saya bingung ya, saya mau ngapain lagi nih begini gitu. Kenapa saya nggak bisa nulis lagi gitu. Jadi seorang teman itu mengusulkan coba menulis genre lain gitu. Akhirnya ya saya baca-baca, coba nulis aja, masukin naskah, bikin naskah misteri anak-anak gitu. Jadi saya mengulang lagi dari awal. Waktu tahun kemarin itu saya nulis antologi, saya nulis yang pendek-pendek gitu. Dan ini akhirnya saya menuruti teman saya itu, saya beli beberapa buku Kido jadi supaya tahu bentuknya begini gitu kan. Ya udah, saya coba bikin itu gitu kan. Kenapa Lombok? Karena kebetulan tahun baru 2013 itu saya ke Lombok gitu loh. Saya ke sana, terus saya lihat di listnya buku penerbit Kido ini belum ada yang mengambil setting Lombok gitu. Jadi itu yang akhirnya saya pilih ke Lombok.